Hai, teman-teman. Hari ini, kita akan belajar mengenai teks cerpen. Simak dan perhatian dengan seksama ya. Cerita pendek adalah karya fiksi singkat yang fokus pada satu peristiwa atau konflik untuk memberikan satu kesan tertentu. Bahasa yang digunakan efisien, tokoh dan alurnya padat, serta setiap unsur cerita disusun tanpa bagian yang tidak penting. Cerpen bersifat kompak, fokus, dan dirancang agar efeknya terasa mendalam meski dibaca sekali duduk. Apa saja struktur cerpen? Abstrak, gambaran singkat isi cerita atau tokoh utama untuk menarik perhatian pembaca. Orientasi, pengenalan latar, tokoh, dan kondisi awal cerita. Komplikasi, munculnya konflik atau masalah yang memicu alur bergerak. Evaluasi, perkembangan konflik menuju klimaks, momen menentukan tokoh. Resolusi, penyelesaian konflik dan akibat yang dihadapi tokoh. Koda, penutup berisi refleksi, pesan moral, atau amanat cerita. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam cerpen berfungsi membangun suasana, memperkuat karakter tokoh, dan menyampaikan alur secara runtut, meliputi gramatikal, diksi, gaya bahasa, dan struktur kalimat. 1. Kalimat lampau. Kalimat lampau menggunakan keterangan waktu masa lalu, misal, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, untuk menandai peristiwa yang sudah terjadi dan memberi nuansa naratif reflektif. 2. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis, kata penghubung seperti mula-mula, kemudian, lalu, membantu alur cerita berjalan runtut. 3. Verba tindakan dan perasaan. Verba tindakan perasaan, kata kerja aksi, melompat, membaca, menggambarkan pergerakan tokoh, sedangkan verba perasaan, berharap, mencintai, menunjukkan kondisi batin. 4. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung atau tidak langsung. Kalimat langsung menampilkan percakapan nyata antar tokoh, sedangkan tidak langsung menyampaikan dialog atau pikiran secara ringkas. Unsur intrinsik. Tema, ide pokok yang melandasi cerita, mengarahkan peristiwa, tokoh, dan konflik. Tokoh penokohan, pelaku cerita dan cara pengarang menggambarkan watak melalui dialog, tindakan, pikiran, atau penilaian tokoh lain. Terdiri dari tokoh utama, tambahan, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Alur, rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir, meliputi perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian, bisa maju, mundur, atau campuran. Latar, tempat, waktu, dan suasana peristiwa. Sudut pandang, posisi narator dalam menyampaikan cerita, orang pertama atau ketiga. Gaya bahasa, pilihan dan susunan bahasa untuk menciptakan nuansa, termasuk diksi, kalimat, majas, dan ciri khas pengarang. Amanat, pesan atau nilai yang ingin disampaikan pengarang, biasanya tersirat melalui alur dan tokoh. Unsur ekstrinsik, latar belakang masyarakat, mencakup kondisi sosial, politik, ekonomi, dan ideologi yang memengaruhi cerita, seperti kesenjangan sosial, gaya hidup, sistem pemerintahan, atau fenomena masyarakat yang ingin dikritik. Unsur ekstrinsik, latar belakang pengarang. Faktor personal penulis yang memengaruhi cerita, termasuk pengalaman hidup, pendidikan, kondisi psikologis, pandangan hidup, dan lingkungan sosial budaya. Unsur ekstrinsik, nilai-nilai kehidupan. Nilai moral, ajaran benar salah dan konsekuensi tindakan. Nilai agama, keyakinan dan ajaran spiritual. Nilai sosial, norma, etika, solidaritas, tanggung jawab. Nilai budaya, tradisi, adat, dan cara pandang hidup masyarakat.